Selamat sore pemirsa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus hak kekayaan intelektual yang melibatkan perusahaan otomotif India yaitu Bajaj Auto Limited. Pada tahun 2002, Bajaj mengajukan paten untuk teknologi mesin DTSI, Digital Twin Spark Ignition, yang menggunakan dua busi dalam satu silinder guna meningkatkan efisiensi pembakaran dan performa mesin. Paten tersebut diterima di India pada tahun 2005 dan kemudian digunakan pada motor seri Pulsar. Saat Bajaj memasarkan produknya di Indonesia, perusahaan tersebut juga mengajukan perlindungan paten kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau DJKI. Namun pada tahun 2009 permohonan tersebut ditolak karena teknologi DTSI dianggap tidak memenuhi syarat kebaruan atau novelty dan langkah inventif step memeriksa menilai bahwa teknologi Twin Spark sudah pernah digunakan dan memiliki kemiripan dengan teknologi yang telah dipatenkan sebelumnya oleh perusahaan lainnya. Bajaj kemudian mengajukan banding pada tahun 2010, tetapi hasilnya tetap saja ditolak. Pada tahun 2011, Bajaj menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun gugatan kembali ditolak disebabkan oleh melewati batas waktu pengajuan keberatan. Kasus ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengenai paten yang berlaku saat itu, khususnya ketentuan bahwa suatu invensi harus memenuhi unsur baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri agar dapat diberikan hak paten. Kasus ini menunjukkan pentingnya memenuhi seluruh persyaratan hukum paten sebelum suatu teknologi memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Demikian laporan mengenai kasus penolakan hak paten mesin Bajaj DTSI. Terima kasih. Kita akan lanjut ke berita selanjutnya mengenai sengketa lagu Nuansa Bening, di mana menyangkut Kinan Nasution dan Vidi Aldiano. Baik, pada laporan kali ini kami akan membahas kasus sengketa hak cipta yang melibatkan pencipta lagu Kinan Nasution dan penyanyi Vidi Aldiano terkait lagu Nuansa Bening. Lagu yang pertama kali dipopulerkan pada era 1970-an kembali dikenal luas setelah dibawakan oleh Vidi Aldiano. Namun penggunaan lagu tersebut kemungkinan memicu sengketa hukum di mana Kinan Nasution selaku pencipta menganggap bahwa lagu tersebut telah digunakan dalam berbagai pertunjukan komersial tanpa izin yang sesuai dan tanpa pemenuhan hak ekonomi yang menjadi hak pencipta. Menurut pihak Kinan Nasution, lagu Nuansa Bening telah dibawakan berulang kali dalam konser dan kegiatan komersial lainnya, sehingga penggunaan tersebut seharusnya disertai izin serta pembayaran royalti sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sementara itu, pihak Vidi Aldiano berpendapat bahwa penggunaan lagu tersebut telah mengikuti mekanisme yang berlaku dalam industri musik, sehingga muncul perbedaan pandangan mengenai bentuk izin dan pembayaran royalti yang menjadi kewajiban pengguna lagu. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyoroti pentingnya perlindungan hak cipta di industri musik Indonesia. Hak cipta tidak hanya memberikan pengakuan kepada pencipta atas karya yang dihasilkan, tetapi juga memberikan hak ekonomi yang memungkinkan pencipta memperoleh manfaat finansial dari pengguna ciptaannya. Dalam kasus ini, Kinan Nasution menilai bahwa hak ekonominya telah dilanggar karena lagu ciptaannya dimanfaatkan untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan yang dianggap memadai. Sengketa tersebut kemudian dibawa kepada jalur hukum untuk memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari sisi hukum, kasus ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta.
Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa pencipta lagu atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi atas ciptaannya, termasuk hak untuk mengumumkan, memperbanyak, mendistribusikan, serta mengkomunikasikan ciptaan kepada publik. Selanjutnya, Pasal 9 ayat 2 menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib memperoleh izin dari pencipta lagu atau pemegang hak cipta. Selain itu, Pasal 113 mengatur sanksi bagi pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran tersebut untuk tujuan komersial. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar hukum untuk yang digunakan dalam sengketa ini untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hak cipta dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi. Kasus sengketa nuansa bening memberikan pelajaran penting bagi pelaku industri kreatif, khususnya di bidang musik, bahwa penggunaan karya cipta untuk tujuan komersial harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak pencipta yang dilindungi oleh hukum. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa kesadaran terhadap hak kekayaan intelektual atau HKI semakin penting di era industri kreatif modern. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, diharapkan pencipta keseimbangan di antara kepentingan dan pencipta karya pihak yang memanfaatkan karya tersebut, sehingga industri musik Indonesia dapat berkembang secara sehat, adil, dan menghargai hak setiap kreator. Demikian laporan kami mengenai sengketa hak cipta lagu Nuansa Bening antara Kinan Nasution dan Vidi Aldiano. Terima kasih atas perhatian Anda.